Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Alfiani Dwi Karmilasari. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenali apa sih obat kadaluarsa dan juga obat rusak, serta cara penanganan dan pemusnahannya. Nggak usah berlama-lama lagi ya nih teman-teman, skuy kita mulai. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nih. Mengapa penanganan dan pemusnahan obat kadaluarsa dan juga obat rusak itu sangat penting? Mari kita bahas. Jadi, untuk setiap obat memiliki masa kadaluarsa, yaitu periode waktu tertentu di mana keamanan, mutu, serta khasiat dari obat tersebut masih terjamin aman apabila disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan. Nah, dari sini kita tahu jika obat yang telah melewati masa kadaluarsanya itu dapat dipastikan bahwa obat tersebut sudah tidak aman lagi dikonsumsi, apalagi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tahu apa sih masa kadaluarsa dari obat, mari kita bahas bahaya yang dapat terjadi bila menyimpan obat kadaluarsa dan obat rusak di rumah, serta bahaya yang terjadi apabila penanganan obat kadaluarsa dan obat rusak itu kurang tepat. Untuk bahaya yang pertama, yaitu tertelan tidak sengaja oleh anak-anak. Wah, tentunya ini sangat berbahaya ya teman-teman. Apalagi yang ditelan itu adalah obat kadaluarsa dan obat yang telah rusak. Tentunya sangat membahayakan kesehatan, terutama ini untuk anak-anak. Bahaya yang kedua yaitu meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan obat kadaluarsa dan obat rusak, terutama jika obat dibuang dalam bentuk kemasan aslinya. Nah, penyalahgunaan obat di sini yang dimaksud yaitu ketika seseorang atau pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun yang tidak mengerti itu mengolah kembali atau bahkan menjual kembali obat yang sudah kadaluarsa dan obat yang telah rusak tersebut dalam bentuk kemasan aslinya. Nah, maka dari itu nih, teman-teman harus tahu bagaimana sih cara penanganan dan pemusnahan obat kadaluarsa dan obat rusak dengan benar sesuai dengan prosedur. Untuk selanjutnya, bahaya yang ketiga yaitu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Yang pertama, contohnya kontaminasi sumber air bersih. Yang kedua, antibiotik, obat kanker, dan disinfektan yang dibuang di saluran pembuangan air limbah itu dapat membunuh bakteri pengolah air limbah itu. Untuk yang ketiga, ini yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu memusnahkan obat kadaluarsa dan obat rusak dengan jalan membakarnya. Itu adalah langkah yang salah, karena pembakaran obat di tempat yang terbuka itu dapat melepaskan zat berbahaya dari obat tersebut dan tentunya juga menyebabkan polusi udara yang dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah penyebab kerusakan obat. Penyebab yang pertama yaitu penyimpanan obat pada udara yang lembab. Udara yang lembab yang dimaksud adalah udara yang mengandung uap air yang tinggi yang dapat menyebabkan obat menjadi mudah rusak. Penyebab yang kedua yaitu pengaruh sinar matahari. Mengapa sih pengaruh sinar matahari dapat menyebabkan rusaknya obat? Karena sinar matahari yang berlebihan itu dapat menyebabkan rusaknya struktur kimia dari obat. Nah, karena struktur kimia dari obat itu telah rusak, maka kerja obat dalam menyembuhkan gejala penyakit pun menjadi berkurang dan tidak efektif. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa obat tersebut telah rusak. Penyebab yang ketiga yaitu suhu kurang tepat. Suhu yang kurang tepat dimaksud adalah suhu yang terlalu tinggi dan suhu yang terlalu rendah. Maka dari itu sebaiknya obat disimpan dalam suhu kamar, kecuali obat supositoria yang harus disimpan dalam lemari pendingin. Untuk penyebab yang keempat adalah adanya goncangan fisik. Nah, selanjutnya mari kita kenali ciri-ciri obat kadaluarsa dan obat yang telah rusak. Secara umum, obat yang telah kadaluarsa dan telah rusak dapat dikenali dengan 4 ciri. Yang pertama,
obat telah melewati tanggal kadaluarsa yang tertera dalam kemasan. Yang kedua, kemasan telah rusak, baik pecah, retak, maupun berlubang. Yang ketiga, label pada kemasan tidak lengkap lagi, baik itu ada tulisan yang hilang ataupun tidak dapat terbaca. Yang keempat, obat berubah warna, bau, dan rasa. Nah, ini adalah ciri-ciri obat secara umum yang kadaluarsa dan yang rusak. Untuk sediaan satu dengan yang lainnya pun sebenarnya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, mari kita bahas ciri-ciri sediaan yang rusak satu persatu, baik itu dari tablet, kapsul, serbuk, maupun cairan. Yang pertama yaitu mengenali tablet yang telah rusak. Tablet yang telah rusak dapat dikenali dengan ciri-ciri yang pertama, tablet telah berubah dari segi warna, bau, dan rasanya. Yang kedua, timbul noda bintik-bintik di permukaan tablet. Yang ketiga, tablet hancur menjadi bubuk. Yang keempat, tablet terlepas dari kemasan dan menjadi basah serta lengket. Sediaan yang kedua yaitu mengenali kapsul yang telah rusak. Dengan ciri-ciri yang pertama, kapsul telah berubah warna, bau, serta rasanya, dan juga lembek serta rapuh. Nah, karena kondisi cangkang kapsul yang lembek dan rapuh, itu dapat menyebabkan cangkang kapsul satu dengan cangkang kapsul lainnya itu melekat satu sama lain. Bisa juga cangkang kapsul tersebut dapat melekat pada kemasan. Untuk ciri yang selanjutnya, cangkang kapsul terbuka sehingga isinya pun keluar. Nah, ini adalah menandakan bahwa kapsul tersebut telah rusak. Oke, untuk sediaan yang ketiga yaitu serbuk atau puyer. Dapat dikenali dengan ciri-ciri yang pertama, berubah warna, bau, serta rasa. Yang kedua, kemasan telah robek, terbuka, ataupun tidak utuh, serta lembek. Yang ketiga, puyer atau serbuk menjadi lembab, basah, dan timbul noda bintik-bintik. Maka dari itu, dapat dikenali bahwa serbuk atau puyer tersebut sudah rusak. Untuk selanjutnya, sediaan cairan yang telah rusak dapat dikenali dengan ciri-ciri yang pertama, warna, bau, dan rasa telah berubah. Yang kedua, cairan menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, ataupun kondisinya tidak sama dengan kondisi awal. Yang ketiga, kemasan telah rusak maupun retak. Yang keempat, segel pada kemasan rusak atau terkoyak. Yang kelima, kemasan menjadi lembab dan berembun. Sediaan rusak selanjutnya adalah salep, gel, dan krim. Dapat kita kenali dengan ciri-ciri yang pertama, berubah warna, bau, dan rasa. Yang kedua, salep, gel, atau krim menjadi mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Yang ketiga, kemasan dari salep, gel, dan krim menjadi lengket dan berlubang. Yang keempat, isi dari salep, gel, dan krim bocor. Sediaan obat selanjutnya yaitu produk steril, termasuk injeksi. Produk steril termasuk injeksi ini yang telah rusak dapat dikenali dengan yang pertama, kemasan terkoyak, sobek, bernoda, dan berembun. Yang kedua, terdapat bagian yang hilang dan rusak serta bengkok. Untuk yang ketiga, sediaan injeksi ketika cairan itu tidak kembali menjadi suspensi saat setelah dikocok. Nah, untuk selanjutnya sediaan aerosol ini termasuk inhaler untuk asma. Dikatakan sudah rusak apabila isinya sudah habis dan wadah menjadi berlubang serta penyok. Nah, tadi kan kita sudah membahas satu persatu sediaan obat yang rusak itu ciri-cirinya bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas cara membaca tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Terdapat dua penulisan. Yang pertama, penulisan dengan kalimat kadaluarsa atau EXP expired date diikuti dengan bulan dan tahun. Ini berarti bahwa batas terakhir penggunaan obat adalah tanggal terakhir
di bulan dan tahun tersebut. Contohnya nih, pada kemasan tertera expiry date 06/2015, yang artinya bahwa batas terakhir penggunaan obat tersebut adalah pada tanggal 30 Juni tahun 2015. Untuk penulisan yang kedua diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi lengkap ya nih, ada tanggal, bulan, dan tahun. Maka dapat diartikan bahwa batas terakhir penggunaan dari obat tersebut adalah pada tanggal, bulan, dan tahun yang tertera sesuai dengan kemasan tersebut. Ketentuan pada penulisan tersebut berlaku apabila obat masih berada dalam kemasan asli, belum dibuka dan disimpan sesuai anjuran pada kemasan. Nah, perlu diingat nih teman-teman, apabila obat yang telah mengalami perubahan yang menunjukkan tanda-tanda obat tersebut telah rusak, maka obat tersebut tidak boleh digunakan meskipun belum sampai waktu atau tanggal kadaluarsanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas prosedur penanganan atau pemusnahan obat kadaluarsa dan juga obat rusak. Sebelumnya kita telah tahu bahwa sediaan obat itu bentuknya berbagai macam. Ada yang berbentuk puyer, kapsul, krim, salep, tablet, pil, dan kaplet. Nah, ini termasuk sediaan padat dan setengah padat nih. Maka prosedur penanganan maupun pemusnahannya dilakukan dengan cara yang pertama, ambil obat dari kemasan aslinya. Nah, ini sebelumnya telah kita bahas apa sih bahaya dari apabila membuang obat itu dengan kemasan aslinya. Maka dari itu, sebaiknya kita olah dulu dengan cara mengambil obat tersebut dari kemasan aslinya. Untuk yang kedua, buat obat menjadi berbentuk tidak utuh dengan cara dihancurkan. Yang ketiga, campurkan obat dengan bahan yang tidak enak, seperti misalkan ampas kopi, tanah, atau bahan kotor lainnya. Yang keempat, masukkan campuran dalam wadah yang dapat ditutup untuk menjaga obat tersebut tidak bocor ataupun tumpah. Yang kelima, buang wadah yang berisi obat yang telah dihancurkan tersebut di tempat sampah rumah atau tempat sampah obat bila ada. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penanganan atau pemusnahan dari sediaan obat bentuk sirup dan cairan obat luar. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa keadaan obat sudah mengendap atau belum. Jika sudah mengendap maupun obat itu menjadi mengental, maka tambahkan air dan kocok dengan tujuan melarutkan endapan yang ada. Selanjutnya, tuang cairan ke dalam plastik dan campurkan obat dengan bahan yang tidak enak seperti ampas kopi, tanah, maupun bahan kotor lainnya. Yang keempat, tutup plastik dengan rapat dan buang di tempat sampah ataupun tempat sampah obat bila ada. Next, kita bahas cara penanganan wadah atau kemasan obat. Yang paling penting adalah menghilangkan seluruh informasi pribadi dari kemasan obat tersebut yang sudah tidak digunakan ataupun sudah kadaluarsa dan juga sudah rusak. Wadah atau kemasan dari obat tersebut pun ada dua macam. Yang pertama berupa botol plastik, pot plastik, dan botol kaca atau gelas. Maka cara penanganannya itu dengan yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat dan tutup botolnya. Yang kedua, rusak botol, pot plastik, atau botol kaca dengan cara digunting ataupun dipecah. Yang ketiga, buang di tempat sampah. Bila ada, buang di tempat sampah obat. Untuk wadah yang kedua itu berupa box, dus, dan tub. Caranya dengan menggunting terlebih dahulu sebelum dibuang di tempat sampah ataupun sampah obat. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri serta cara penanganan dan pemusnahan obat kadaluarsa dan obat yang telah rusak sesuai dengan prosedur.
Materi ini diambil dari laman pom.go.id, yaitu laman resmi dari Badan POM, serta terdapat PDF yang dapat diunduh melalui link yang sudah tertera di layar. Oke, kita telah sampai nih di ucapan terima kasih. Semoga edukasi yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk diterapkan dan dibagikan kepada orang lain. Burung dara, burung nuri, terbang ke hulu, melintas kali. Usai sudah sampai di sini, lain waktu kita jumpa lagi. Salam sehat, mahasiswa farmasi Indonesia. Saya Alfiani Dwi Karmilasari. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.